Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja. Ngobrol pagi sama Yesus. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perikopnya adalah hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang sekalian dikasih Tuhan, sekarang ini banyak orang ingin menabur, ingin memberi sedekah, ingin seperti apa yang dilakukan mereka seolah-olah adalah kehendak Tuhan. Memang benar, memberi, menabur adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 6, hendaklah engkau apa yang diperbuat tangan kirimu, jangan tangan kananmu tahu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi dengan perkembangan zaman, bukan hanya tangan kiri kita yang memberi tangan kanan lalu tahu, atau tangan kiri kita memberi tangan kanan yang tahu, banyak tangan-tangan yang lain sudah tahu. Kalau kita ingin memberi sedekah, banyak sekali diviralkan, di video, saudara, diposting. Supaya apa? Supaya nampak oleh orang lain. Wah, kita ini sudah nabur. Kalau hanya untuk intern saja gak masalah sebagai laporan. Tapi kalau diposting, disebarkan, ini loh aku sudah nabur, ini loh aku sudah memberi, ini loh aku sudah memberi sedekah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hal Matius 6 ini? Bukan hanya tangan kirimu yang memberi, tangan kananmu saja yang tahu, tapi tangan kanan orang lain juga sudah tahu. Saya katakan, seperti apa yang firman Tuhan katakan, upahmu sudah kamu terima. Jangan berharap lagi upah tuayan dari Tuhan. Nah saudara-saudara, marilah kita belajar. Kalau kita ingin memberi seseorang yang membutuhkan, diam-diam saja. Biar engkau dengan orang itu dan Tuhan yang tahu. Berapapun rupiah atau 1 sen pun yang engkau berikan, biar hanya Tuhan, engkau dan orang itu yang tahu. Dan ketika dia berucap syukur pada Tuhan, Tuhan nanti akan memperhitungkan. Bukan hasil postinganmu, bukan hasil videomu yang diviralkan, tidak. Ayo, hai anak-anak Tuhan, kita lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus minta. Janganlah engkau memberi sedekah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin dilihat, yang ingin dipuji. Wah, orang ini baik ya. Tapi alangkah baiknya kita memberi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, dan ada hal lain. Kalau Anda sadar atau tidak, orang-orang yang ada di nomor HP-mu, saudara-saudara, atau di nomor WA-mu, pasti lebih banyak orang yang dekat, teman dekat, orang yang sebagai teman lobby, orang yang menghasilkan, tapi sedikit orang daftar dalam HP-mu orang-orang yang membutuhkan keadaan dirimu di mana mereka perlu. Mungkin nama-nama tersebut, nama-nama orang yang membutuhkan sedekah, nama-nama orang yang membutuhkan bantuan hanya ada di dalam buku diakonia. Ayo kita koreksi. Pernahkah kita mendaftarkan dalam agendamu, dalam HP-mu, nama-nama orang yang membutuhkan? Ketika kita lihat HP kita, kita ingat, oh iya si A butuh ini ya. Kapan ya? Tuhan, kapan aku diberi kesempatan untuk menabur kepada dia?
Tuhan, kapan aku diberi waktu untuk menabur pada dia? Saudara-saudara, sedikit saja kita bisa beri pada mereka. Bukan sebongkar roti yang besar, bukan sebotol sirup atau satu gelas, 1 kilo beras, 1 kilo gula atau 5 kilo beras, tidak. Tapi dari hatimu yang Tuhan inginkan, yang ingin Tuhan lihat hatimu bagaimana engkau memberi. Saudara-saudara, ayo kita belajar memberi. Hanya yang Tuhan tahu, hanya Dia yang tahu, dan hanya hatimu yang tahu. Tidak perlu kita pamer, oh aku sudah beri dia, aku sudah gini, aku sudah gitu. Gak usah. Dan saya yakin ketika kita melakukan demikian, Tuhan akan mengembangkan berkat-berkat itu. Ataupun kita tidak perlu memposting butuh bantuan SMS, lihat nomor rekening sekian untuk membantu yatim piatu, nomor rekening sekian untuk membantu yatim panti asuhan. Tidak perlu. Dari dirimu sendiri, 1 sen pun akan dinilai Tuhan. Tuhan tidak meminta nilai, tapi Tuhan meminta kerelaan hatimu bagaimana engkau memberi. Ayo, hari ini kita akan memulai memberi dari orang yang paling membutuhkan. Kita memulai memberi dari orang yang paling dekat dengan kita, keluargamu yang membutuhkan, sanak suamilimu, tetanggamu. Pilih mereka. Berilah dari dirimu sendiri. Jangan nunggu kolektif dikumpulkan lalu diberi. Tidak. Tuhan mengajarkan dari apa yang kamu punya, dari apa yang kamu miliki, yang sudah Tuhan berikan. Berikan itu. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, ya, lumbung padi kita tidak akan pernah habis. Ya, kendi minyak kita tidak akan pernah habis. Beras kita tidak akan pernah habis. Selalu akan melimpah. Selalu akan Tuhan beri. Saudara-saudara yang kasih, mulailah. Jangan tunda, mulailah hari ini kita belajar memberi. Dan saya percaya ketika kita memberi, Tuhan akan memperhitungkan. Dan saya percaya Tuhan akan tidak tinggal diam dengan segala apa yang kita lakukan, asal semuanya kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, saya tutup ayat pasal 6, ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, jangan sampai hati kita ini menyimpan sesuatu yang memang harus kita keluarkan. Harus kita keluarkan. Ayo, keluarkan harta yang ada dalam hatimu. Selain uang, kebaikan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, semuanya kita berikan kepada mereka. Dan saya percaya ketika kita memberi, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan ajarkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Memberi sedekah, memberikan kebaikan, memberikan segala apapun yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami akan lakukan Tuhan, dan kami akan memberi tanpa orang lain tahu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya mereka yang tahu, hanya kita yang tahu. Tidak perlu kami memposting, tidak perlu kami mengviralkan, saudara. Kami tahu Tuhan, kami yakin kami akan diberkati Tuhan. Lumbung padi kami tidak akan pernah habis, minyak narwastu kami tidak pernah habis. Segala apapun yang kami punya tidak pernah habis ketika kami bagi. Karena kami punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, pasti akan sanggup memberi makan 5.000 orang lebih, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai dari yang sedikit untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam ngopi aja. Tuhan Yesus memberkatimu.